Jadi materi ini adalah yang akan kita bahas bersama. Jadi apa itu sel? Sel adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Dari SD, SMP, dan SMA sudah sering dengar kata-kata sel ini. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel-sel ya. Ada yang cuma punya satu, namanya makhluk uniselular. Kalau kita nih, punya banyak sel. Namanya itu multiselular. Yang akan kita pelajari apa aja sih? Jadi yang harus kita tahu dari sel yang pertama itu adalah, sekarang kita ada dua gambar di sini. Yang sebelah kiri ada sel hewan dan yang sebelah kanan ada sel tumbuhan. Apa perbedaan yang mencolok? Perbedaan yang mencolok adalah, nah ini, kaku. Bentuknya itu kotak-kotak. Kenapa? Karena ada namanya dinding sel. Nah, dinding sel hanya ada pada tumbuhan. Kita lihat perbedaan antara tumbuhan yang terlihat sekali. Kalau tumbuhan itu ada dindingnya, makanya dibentuk seperti ini ya. Bentuk sel tumbuhan itu keras, kaku, solid. Kenapa? Karena dilindungi oleh sel yang tersusun atas materi dasarnya, itu adalah selulosa. Kemudian ada juga hemiselulosa. Hemiselulosa kemudian ada yang namanya pektin, kemudian ada lignin, pektin, dan lain-lain. Nah, susunan-susunan inilah yang menyebabkan dinding sel. Dinding sel pada tumbuhan itu keras, kaku, padat, sehingga batang-batang tumbuhan seperti yang kita lihat bentuknya keras. Itu kenapa? Karena ada dinding selnya. Nih, kalau kita nih hewan dan manusia tidak menghasilkan enzim pemecah selulosa, tidak punya enzim selulosa, makanya kita kalau makan tumbuhan seperti makan kangkung, makan bayam, nanti kita kunyah, nanti keluarnya bentuknya seperti itu juga. Kenapa? Karena tidak mempunyai enzim pemecah selulosa itu. Hanya hewan-hewan pemakan rumput seperti sapi, kambing itu yang ada enzim selulosa. Itu pun enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme yang menjadi flora alami yang ada di dalam lambung mereka. Jadi secara alami hewan dan manusia itu tidak mempunyai enzim pemecah selulosa. Oke, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua itu adalah vakuola. Jadi tumbuhan itu mempunyai vakuola yang besar. Ya kalau hewan sekalipun ada vakuolanya itu kecil, itu pun biasanya terdapat pada makhluk-makhluk yang dulunya masuk kelas animalia, itu protozoa. Sekarang itu udah bisa sih, bukan masuk hewan lagi ya. Dia ya protozoa ini mempunyai vakuola. Vakuolanya itu ada dua macam. Yang pertama vakuola makanan. Vakuola makanan ini fungsinya untuk mencerna makanan. Kemudian yang satunya vakuola berdenyut atau vakuola kontraktil. Vakuola kontraktil ini fungsinya adalah untuk proses ekskresi atau pengeluaran. Sekalipun ada pada hewan, vakuolanya itu kecil, tidak sebesar. Ya, vakuolanya kecil, tidak sebesar ini ya. Kemudian perbedaan berikutnya, dia namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini hanya ada pada tumbuhan yang fungsinya untuk melakukan fotosintesis. Kemudian kalau pada hewan, yang ada pada hewan tetapi tidak ada pada tumbuhan itu adalah lisosom dan sentriol dan lain-lain. Kalau pada hewan, ukurannya itu lebih kecil. Kenapa? Kalau tumbuhan lebih besar karena di tumbuhan ada yang tadi namanya vakuola ya. Vakuolanya pada tumbuhan itu gede, makanya dia ukurannya jadi lebih besar daripada sel hewan. Kemudian ada lisosom. Lisosom ada pada sel hewan saja, tidak ada pada sel tumbuhan. Next, ada plastida, tidak ada pada hewan. Plastida itu hanya ada pada sel tumbuhan. Plastida inilah yang nanti akan terbagi menjadi ada kloroplas, chromoplast, dan leukoplas, ya dan lain-lain hanya ada pada tumbuhan. Kemudian dinding sel. Sel hewan tidak punya. Jadi kalau sel hewan paling luar itu hanya membran sel, tidak ada lagi. Tidak ada lagi dinding sel di luarnya. Kalau sel tumbuhan double. Setelah membran sel, ada lagi dinding sel. Hewan cuma punya membran saja. Kalau double itu di sel tumbuhan. Dia ada membran, kemudian ada dinding sel. Kemudian sentrosom atau sentriol. Sentriol ini fungsinya untuk mengatur proses pembelahan sel dan hanya ada pada sel hewan. Tumbuhan tidak punya. Bentuknya karena sel hewan tidak dilindungi oleh dinding, maka dia hanya punya membran. Dia bentuknya tidak tetap. Tumbuhan karena dilindungi oleh dinding sel dan fungsi vakuola itu tadi fungsinya menjaga tekanan kultur. Maka bentuk sel itu tetap. Nah ini vakuola tidak ada pada hewan, sekalipun ada. Ukurannya itu lebih kecil. Ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Kalau pada tumbuhan ada dan besarnya dan fungsinya dia adalah untuk menjaga tekanan kultur.
Tekanan turun itu adalah tekanan yang muncul karena masuknya air. Itu perbedaan antara hewan dan tumbuhan. Sekarang kita lihat perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Pro itu arti katanya adalah belum. Kariotik adalah membran inti. Membran inti atau membran pembungkus penutup nukleus. Berarti kalau prokariotik itu belum atau tidak punya membran nukleus. Siapa saja sih yang termasuk prokariotik? Prokariotik itu ada dua, yaitu siapa saja, yakni bakteri dan cyanobacter. Ini masuk ke dalam kingdom apa? Kingdom Monera. Jadi hanya kingdom Monera yang prokariotik. Selain kingdom Monera, semuanya sudah eukariotik. Eukariotik itu ada membran intinya, jadi materi intinya betul-betul terpisah dari sitoplasma. Sementara kalau tidak ada membran intinya, sehingga materi inti akan bercampur dengan sitoplasma. Itu perbedaan dasarnya. Selanjutnya selengkapnya ini dia. Kalau prokariotik, karena dia monera dan seluruh monera itu uniseluler, kemudian dia juga belum kompleks semuanya organel nukleusnya, maka ukurannya biasanya lebih kecil daripada eukariotik. Kemudian penutupnya kalau prokariotik setelah membran itu ada yang namanya kapsul. Kapsul itu bentuknya seperti lendir atau gel yang padat. Kalau eukariotik pada hewan tidak punya penutup, tidak punya penutup sel. Setelah membran, ya sudah nggak ada apa-apa lagi. Kalau tumbuhan ada setelah membran, penutupnya adalah dinding sel. Kemudian kita lihat pada prokaryotik itu organelnya lengkap. Dia ada mitokondria, dia ada kloroplas, dia ada retikulum endoplasma, dia ada badan Golgi dan lisosom. Jadi fungsi-fungsinya yang menghasilkan energi pada prokaryotik itu digantikan oleh organel mesosom. Kemudian kloroplas dia tidak punya, jadi untuk autotrof melakukan fotosintesisnya dengan klorofil saja. Dia punya klorofil, tapi tidak punya kloroplas. Dia ribosom. Ribosom itu ada karena menghasilkan protein. Kalau vakuola itu tidak punya, badan Golgi pun tidak ada, lisosom juga tidak ada. Kemudian DNA-nya juga kalau prokaryotik dia DNA-nya bentuknya sederhana, seperti cincin sirkularia belum itu ya, bentuknya bulat seperti cincin biasa, dan biasanya itu disebut dengan plasmid. Dan DNA pada bakteri biasanya kita sebut plasmid. Perbedaan dasarnya sekarang kita lihat sel-sel eukariotik. Nah, ini bentuknya, strukturnya ini setiap sel itu ada dasarnya, harus mempunyai inti sel, mempunyai sitoplasma, dan mempunyai membran sel. Ya harus punya membran sel, walaupun nggak dinding, nggak punya penutup lainnya, yang penting mempunyai membran sel untuk melindungi materi-materi yang ada di dalamnya. Semua yang ada di dalam membran sel itu kita sebut sitoplasma atau organel-organel. Jadi nanti yang pertama kita lihat nih, itu inti sel. Inti sel itu isinya adalah materi-materi genetika, seperti DNA, RNA gitu. Jadi inti sel fungsinya untuk mengatur semua kegiatan sel atau membawa materi genetik, materi keturunan. Selanjutnya adalah sitoplasma dan organel-organelnya. Jadi ini sebenarnya inti sel itu termasuk di dalam sitoplasma. Sitoplasma ini isinya adalah cairan dan organel-organel. Salah satu organel itu adalah nukleus. Nah, kita lihat cairan dulu nih. Kita bahas sitoplasma. Katanya isi cairan itu apa aja sih? Jadi, isi cairan itu adalah 85% cairan sitoplasma itu adalah air. Sisanya 15% itu terbagi menjadi sekitar 10%-nya itu adalah protein. Kemudian ada 2%-nya itu adalah lemak. Kemudian 1%-nya ada karbohidrat dan 1%-nya lagi adalah asam nukleik. Nah, ini adalah komponen penyusun cairan sitoplasma. Kemudian organelnya apa saja? Ini dia, kita lihat ada banyak sekali organelnya, yaitu di dalamnya ada nukleus. Itu mengatur seluruh kegiatan atau seluruh aktivitas sel. Kemudian ada ribosom, berfungsi untuk menghasilkan atau mensintesis protein. Di sini kita bisa bayangkan, jadi kalau misalkan ini adalah nukleus, biasanya nempel pada membran nukleus itu ada saluran berkelok-kelok, namanya retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu biasa disingkat dengan RE. Kalau RE kasar, berarti dia bertaburan bintik-bintik kecil.
bintik-bintik atau titik-titik kecil itu namanya adalah ribosom. Fungsi RE kasar adalah transportasi atau mengangkut protein. Jadi yang menghasilkan protein adalah ribosom. Proteinnya nanti diangkut oleh RE kasar. Diangkut mana? Yaitu ke badan Golgi. Tapi sebelum kita ke badan Golgi, kita lihat ke retikulum plasma yang tidak bercampur ribosom, yaitu namanya RE halus. Fungsinya adalah untuk sintesis lemak. Nah, kita kembali ke ribosom, kan tadi sintesis protein, nanti hasil sintesisnya diangkut oleh RE kasar. RE kasar akan membawa proteinnya menuju ke badan Golgi. Kemudian proteinnya dikemas akan menjadi enzim K atau menjadi hormon K. Lalu kemudian hasil pengemasan itu akan diekspresikan oleh si badan Golgi melalui vesikel. Kemudian ada mitokondria. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi melalui proses oksidasi atau proses respirasi sel. Karena mitokondria menghasilkan energi, mitokondria sering dijuluki sebagai the powerhouse. Selanjutnya, ada juga lisosom yang hanya ada pada hewan. Fungsinya adalah untuk pencernaan intrasel atau menghancurkan zat-zat yang tidak baik untuk sel. Jadi kalau ada benda-benda atau zat berbahaya yang akan masuk ke sel, akan menghasilkan enzim hidrolitik untuk menghasilkan zat-zat tersebut. Proses penghancuran pakai enzim hidrolitik bisa melalui peristiwa endositosis maupun eksositosis. Kemudian sentriol berperan untuk proses pembelahan sel. Hanya ada pada hewan ya. Kemudian mikrotubulus itu mengatur pergerakan sel. Dari sel hidup bisa bergerak walaupun hanya sedikit, dan vakuola. Selanjutnya vakuola itu menjaga dan mempertahankan tekanan tubur sel ya. Karena setiap kali ada air yang masuk, itu akan membuat tekanan tubur sel naik. Supaya tekanan tubur tidak terlalu tinggi, ada vakuola yang menjaga dan mempertahankan tekanan tubur sel tubuhan. Kemudian ada plastida. Plastida itu terbagi menjadi ada kelas kromoplas, leukoplas, dan chromoplast. Selanjutnya itu kemudian plastida itu terbagi menjadi kelas chromoplast dan leukoplast dan chromoplast. Lain. Kemudian plastida. Plastida itu terbagi menjadi kelas chloroplast, chromoplast, dan leukoplast. Chloroplast berarti dia mengandung pigmen hijau, klorofil. Fungsinya adalah untuk fotosintesis. Kalau chromoplast mengandung pigmen lain, jadi pigmen pada tumbuhan itu macam-macam. Ada pigmen berwarna biru, itu namanya vicocyanin. Ada pigmen warna merah, namanya phycoerythrin dan phycoxanthin, dan lain-lainnya. Saya pembahasannya tuntas. Jika kurang jelas dengan penjelasan saya, dan apabila perkataan saya ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.